Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Hayatul Husna NIM 1911320011 BKI 4A. Pada video kali ini saya akan menampilkan proses konseling untuk memenuhi UAS konseling perorangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya. Silakan duduk, Mbak. Ya, Mbak. Nama Mbak siapa, Mbak? Nama saya Putri, Mbak. Oh, Putri. Asalnya dari mana? Dari Kota Bengkulu, Mbak. Ke Kota Bengkulu. Kesini tadi sendiri atau sama siapa? Sendiri, Mbak. Saya tadi pakai motor. Pakai motor. Kalau dari sini ke mana, Mbak? Dari teman saya, Mbak. Katanya di sini bisa konseling gitu, Mbak. Sebelumnya sudah pernah berkonsultasi atau konseling, Mbak? Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Jadi ini pertama kali ya? Iya, Mbak. Oh, jadi Mbak juga belum tahu ya apa itu konseling, bagaimana caranya? Belum tahu, Mbak. Belum tahu ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, Mbak ya, apa itu konseling supaya proses kita lancar sampai akhir. Jadi konseling itu memberi bantuan, memberikan solusi terbaik untuk Mbak sebagai klien saya. Jadi untuk pemberian keputusan dan keputusan akhir itu ada di tangan Mbak sendiri. Jadi saya hanya memberikan masukan yang terbaik bagaimana cara Mbak untuk memilih jalan keluar yang terbaik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Sudah paham, Mbak? Sudah paham ya? Jadi sebelum kita memulai proses konseling kita, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrak konseling kita, Mbak ya. Ya. Di sini untuk tahap awal sesi konseling kita, kalau misalnya belum ditemukan jalan keluar yang diinginkan dan juga Mbaknya belum lega atas apa yang Mbak rasakan, kita bisa menambahkan waktu atau membuat jadwal lain. Kita mulai saja ya, Mbak ya, sesi proses konseling kita. Jika ada yang ingin Mbak sampaikan yang Mbak rasakan, boleh Mbak ceritakan ke saya, atau mau ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, Mbak. Langsung cerita aja, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Mbak, di rumah tuh kan saya tinggal sama kedua orang tua saya, kan, Mbak. Ya. Ayah dan ibu saya. Nah, terus ada satu orang tuh saudara saya perempuan. Nah, terus kalau saya di rumah tuh, Mbak, saya tuh ingin pergi gitu kan, Mbak, mau pergi jalan-jalan misalnya tuh kan, Mbak, susah banget, Mbak, kayak nggak dibolehin terus kayak gitu kan, Mbak. Nah, saya tuh bingung kan, kayak di rumah terus tuh bosan kadang tuh, Mbak, terus tuh kadang stres juga kan, Mbak, nggak boleh kemana-mana. Terus kalau berteman tuh, Mbak, misalnya kan kamu nggak boleh teman sama sini misalnya, Mbak, sama orang itu nggak boleh misalnya, kayak dipilih-pilihin gitu, Mbak. Padahal kan yang berteman itu kan kita kan, Mbak, bukan orang tua kan, Mbak. Ya maksudnya tuh ini misalnya kata ibu saya, ini teman kamu tuh yang ini kurang baik misalnya, padahal kan nggak kenal kan, Iya. Mbak, kan, Mbak, kayak tahu banget gitu teman saya kan, Mbak. Nah, terus misal saya misalkan saya ingin misalnya kan berpacaran misalnya kayak gitu kan, Mbak, ya misalnya kayak dilarang-larang gitu, Mbak. Misalnya saya berteman sama itu orang mana, misalnya orang ini misalnya kan, kayak ada suatu orang itu apa namanya, kayak kota mana misalnya, Oh, daerah lebih banyak mana, bertanya gitu ya? ya misal daerah mana, kayak misal daerah sini nggak boleh Kalau memang daerah ditentukan itu seperti itu ya? nggak tahu, Mbak, misalnya di daerah itu nggak boleh, terus daerah mana yang boleh misalnya kayak ya udah lah nggak usah lah saya itu berteman dengan siapapun kata saya kan, nggak, kalau orang daerah itu nggak boleh pokoknya itu yang nggak boleh, kalau daerah situ nggak boleh, terus daerah mana nih boleh. Jadi kan saya kan bingung kan, Mbak, jadi saya sedih gitu, Mbak. Saya bingung mau cerita sama siapa, saya di kamar murung-murung aja kayak marah kan. Nah, terus saya tuh kayak juga marah lah sama kedua orang tua saya kan, kayak melarang saya. Terus saya mau berteman sama siapa, nggak boleh semua, orang daerah ini nggak boleh, orang daerah ini nggak boleh, jadi saya berteman sama siapa, saya kan bingung kan, Mbak, jadinya kan, Mbak. Nah, terus tuh kayak kakak saya tuh juga biasa aja, dia punya, dia nggak begitu dilarang-larang perasaan saya kan, Mbak. Yang giliran saya dilarang-larang. Terus saya mau misalkan saya mau pergi kayak gitu kan, Mbak, sama teman-teman saya misalkan pergi
kota misalkan, ini kan dari kota ini ya mbak, terus keluar kota jadi atlet itu susah banget mbak, kayak nggak boleh terus gitu. Jadi kayak tuh kayak nggak menikmati gitu mbak masa muda saya gitu mbak, di rumah aja terus kan bingung saya tuh kan, mbak, kayak sedih aja gitu makan kayak mana, kayak apa saya kabur aja dari rumah kayak gitu mbak, kayak atau saya kontrak aja deh, saya nggak mau sini, bosan kata saya tuh begitu kan mbak. Jadi saya tuh bingung kan mbak gimana ngadepinnya, tahu saya pun nggak bisa cerita dengan siapa-siapa mbak, bingung kan, bingung gitu mbak, gimana ya, kayak kedua orang tua saya ya begitu, nggak kedua orang tua saya, nggak kakak saya sama aja Sama gitu. Kayak teman-teman saya, jadi kayak nggak berkembang gitu mbak, kakak saya mbak di rumah aja Coba mbak. aja Iya, mana gitu ya. susah ada tuh berteman pun kayak di seperti ini itu udah kayak jelek banget, padahal saya loh yang berteman, teman saya itu yang saya yang tahu teman saya gitu kan mbak. Ya udah berarti nggak bisa berteman dengan siapapun kayak itu kata saya. Bingung saya tuh mbak, gimana kayak itu mbak, saya kan jadi bingung Ya, jadi ibaratnya gini ya, jadi kayak introvert gitu kan di rumah Iya, aja, Mbak, ada tertutup. saya. Padahal ya mau gitu kan mau keluar. kayak ya saya di rumah aja bingung kan, ya pergi sini nggak boleh, pergi situ nggak boleh, kayak juga ini semua gitu kan mbak. Jadi saya ya di rumah kayak mbak stres juga mbak. Gimana itu jadinya solusinya apa, saya bilang misalnya saya susah ya sama yang ini gimana, saya tidak nggak apa-apa, nggak boleh, kayak yaudah lah kalau udah besar, yaudah kalau udah besar udah pintar, bukan kayak itu maksud saya kan mbak, kayak saya tuh kayak melawan dan ya melawan orang tua kan mbak, kayak nggak berubah ini, kayak nggak berkembang kayak dengan mbak, kayak ya kayak apa ya, ya nggak kayak yang lain-lainnya gitu mbak, Karena saya itu tuh merasa iri ya kita sebagai Iya. nggak bisa keluar, nggak bisa Iya. kemana gitu kan. Iya, istilahnya kalau saya baca-baca juga tuh mbak secara ya. Jadi saya bingung ngadepinnya karena mau cerita sama yang gimana, apa saya harus meyakinkan lagi ke orang tua saya kalau ini ya udah besar tuh mbak, jadi ya bolehnya ya nah, kayak kepercayaan saya tuh masih kurang kayak berteman aja dibatasi-batasin, kadang ngerasa kayak itu, padahal menurut saya mbak dulu tuh nggak seperti itu mbak, tahu kenapa. Semenjak dia orang tua mbak sedikit melarang itu dari kapan biasanya mulainya pak? Sejak saya kuliah mbak. Sejak kuliah berarti ya. Ya kalau dulu nggak begitu, kalau yang masalah teman, tapi kalau masalah pergi-pergi itu memang dari dulu nggak dibolehin. Mau nggak dibolehin kalau keluar. Kalau sama keluarga aja boleh, kalau cuma sama teman nggak boleh. Padahal saya tuh iri lihat teman-teman saya pergi jalan-jalan rame-rame keluar kota, misalnya ke Curug, misalnya ke Mbak atau ke Kaya kayak itu susah benar. Gimana mbak, bingung saya mau pergi gitu mbak, nggak berkembang lah gitu mbak, sedih ini susah, karena saya nangis di kamar nangis, bingung mbak, bingung. Lah saya merasakan apa yang mbak rasakan. Iya mbak, saya bingung kan. Sampai sini nggak boleh, sampai sini nggak boleh. Ternyata terus misalnya penyakitan yang dulu kita nggak baik gitu mbak, ditanyain terus, padahal saya udah nggak lagi sama dia, pacaran lagi sama dia, kayak saya pacaran bisa, saya mau pacaran kayak susah banget, terus saya jadi malah saya pacaran gitu mbak, jadi mau udah lah nggak usah pacaran misalnya, saya jadi bilang kayak gitu gitu. Oh jadi posisinya ini jadi dilema juga mbak ya. Satu sisi dia orang tua mbak, tapi satu sisi juga mbaknya tertekan. Iya mbak, kayak tertekan mbak, kayak bingung saya kan, gimana nih, kenapa orang tua saya kayak gini benar, kayak terlalu banyak larangan kayak gitu. Mungkin memang untuk kebaikan saya mbak benar kan, tapi ya gimana ya, kayak bisa kita mau izin dikit kemana gitu, bisa modal kemana kan, nggak boleh di rumah mungkin memang ya rumah saya kan, kalau di rumah kan aman mungkin ya, tapi ya saya ya ingin juga keluar jalan-jalan sama teman-teman gitu, kayaknya susah benar gitu misalnya jalan sama teman-teman di luar rame-rame, misalnya kayak istilahnya anak-anak muda ini nge-trip mbak, susah benar sih mbak, saya nggak bisa. Mungkin ada juga teman-teman saya yang orangnya kayak orang tua saya kan, tapi yang sayanya ini mau keluar gitu, jadi saya rasa itu dibilangnya anak rumahan benar kayak gitu, nggak boleh Ya, kemana-mana, karena nggak pernah keluar gitu ya. iya kan, padahal ya saya ini susah, saya izinnya
karena itu juga ya susah izin, juga bingung kalau mau misalnya mau keluar tanpa pamit juga nggak enak gitu kan Mbak ya, namanya juga orang tua. Ya, kadang nangis saya kan mbak, bingung gimana ini, kan kok susah dengar, katanya menikmati masa muda mbak, pada nggak bisa gitu. Kadang kalau pada orang tua saya itu merantau semua mas kan, jadi mandiri kan. Saya aja mau merantau tuh nggak boleh gitu, nggak boleh, harus di sini, Kuliah di sini, sekolah di sini. iya di sini gitu, nggak boleh kemana-mana, harus sama keluarga gitu. Kalau misal kita lihat memang agak berlebihan gitu Mbak ya kalau khawatirnya, tapi balik lagi memang orang tua tuh beda-beda gitu Mbak, dia memperlakukan anaknya gitu kan. Satu orang tua dia memperbolehkan anaknya untuk berteman dengan siapapun, ada lagi orang tua yang pemilih, dalam artian dia tuh nggak mau anaknya nanti takut kejerumus ke yang nggak baik gitu kan Mbak. Khawatirnya berlebihan. Udah mbaknya sabar gitu kan, nggak apa-apa, luapin aja semua apa yang ingin Mbak ceritakan ke saya, nggak apa-apa. Cuman kadang Mbak kita tuh butuh banget tempat cerita. Kadang kalau misalnya kita mau cerita sama teman itu serba salah. Ini satu sisi kan orang tua gitu kan, ibaratnya masa sih keluarga sendiri diceritain ke orang lain gitu Iya kan. itu loh Iya. mbak, masalah ini ayo nggak perlu lagi. Jadi soalnya saya tuh bilang ya memang sayanya gitu, karena memang sayanya nggak mau gitu, nah kayak bilang nggak dibolehin itu kayak ya pada udah besar, jadi seolah tuh jadi olok-olokan takutnya gitu mbak. Jadi saya bilang memang saya nih yang nggak mau keluar, memang saya yang di rumahan gitu. Padahal kalau saya tuh ya perginya diam-diam gitu. Jadi kayak soalnya tuh kalau kita selalu dilarang tuh mbak, kayak kita malah jadi diam-diam mbak. Iya benar, diam-diam perginya malah nggak pamit gitu. Ya karena gini Mbak, kalau misalnya kita pendam terus kita jadi tertekan. Iya. Kalau nggak kita ceritain, kita ada tempat kita buat keluh kesah gitu kan Mbak. Iya. Memang kalau usia-usia udah mau masuk dewasa itu tuh memang butuh banget tempat cerita kan. Jadi saya tuh gimana ya mbak, kira-kira apa saya ya kayak gitulah terus kan mbak, jadi nggak berkembang atau gimana, atau saya harus cari teman yang mengerti saya gitu kan mbak. Tapi teman-teman saya tuh paham-paham aja sebenarnya mbak. Saya kalau saya tuh nggak boleh misalnya pulangnya malam banget kayak gitu kan mbak, nggak boleh ya kemana-mana jauh-jauh banget tuh. Cuma ya saya kadang sedih aja misal ke teman-teman saya yang lain, bukan yang kuliah kan mbak, misal dia ngajak kemana gitu mbak, saya nggak bisa gitu. Saya tuh jadi sedih kayak gitu, jadi kurang waktu saya sama teman-teman saya yang ngajak-ngajak main keluar gitu mbak. Padahal kalau dilihat kan kita kayak saya kan masih muda gitu kan mbak, untuk menikmati masa remaja gitu. Nggak bisa saya nikmati gitu makanya mbak. Jadi saya Biasa sama mengerti apa yang Mbak rasakan. Jawab dulu matanya. apa sih mbak? Iya. Nggak apa-apa kalau pengen nangis, pengen mengeluarkan semua rasa yang emosional yang Mbak rasakan, nggak apa-apa, diceritain aja. Nggak apa-apa, diluapin aja dulu. Karena memang kalau misalnya dipendam itu Mbak, kita yang tersiksa, kita yang tertekan. Iya mbak, saya bisanya nangis aja mbak di kamar itu mbak, bingung Tanpa saya. bisa cerita ke orang, bahkan sama kakak sendiri pun yang sedarah mungkin ya, nggak bisa kita cerita. Dia cuma diam aja lihat saya kayak gitu mbak, nggak bisa berkata-kata juga. Tapi dia lebih bebas gitu dari saya mbak. Tapi kan nggak semua kayak gitu, malah teman-teman saya ya dari luar daerah semua, maksudnya dia merantau gitu kan. Saya nggak ada merantau misalnya gimana, nggak dibolehin. Ya saya sangat mengerti apa yang Mbak rasakan, karena kan saya juga pernah di posisi Mbak gitu Mbak. Apa-apa dilarang gitu kan, kalau buat ngumpul sama teman. Jadi sampai di sini apa yang Mbak rasakan dari awal kita mulai tadi sampai sekarang, apakah ada sedikit rasa perubahan yang ada di diri Mbak atau bagaimana? Apa yang Mbak rasakan? Agak lega dikit mbak, karena saya kan udah meluapkan semua sama mbak kan. Mbak juga udah kasih saya gimana
cara ngadapinnya gitu kan mbak, harus ya terima gitu. Ya kan balik lagi gini mbak, kita juga bingung kalau misalnya kita ngelawan itu dosa di kita kan. Kalau misalnya kita diam aja terus, kita yang tertekan, kadang kita serba salah gitu nah mbak. Iya, Jadi balik lagi kepada diri mbak sendiri gitu nah, dia yang mana yang terbaik gitu buat diri mbak. Bagaimana cara mbak memilih jalan keluar yang terbaik. Jadi intinya sekarang balik lagi pada diri mbak, bagaimana mbak bisa menyikapi ini dengan baik gitu kan, karena nggak usah khawatir mbak juga nggak sendiri di sini kan. Kalau mbak butuh cerita, butuh memang tidak ada misalnya tidak ada yang bisa mbak tentang mbak cerita, itu boleh datang ke saya gitu kan. Makasih ya mbak udah mau dengerin keluh kesah saya bingung. Jadi kalau udah cerita sama mbak tadi udah merasa lega saya mbak. Iya. Dan kalau itu nanti saya bisa ke mbak cerita-cerita. Ya lagi boleh sama boleh, mbak, ya. sangat boleh mbak. Kalau misalnya memang mbak belum bisa menerima atau belum bisa mengambil keputusan yang baik gitu kan mbak kan, karena memang sebenarnya ini tuh susah kita mau ngambil jalan keluarnya mbak kan, ini menyangkut keluarga juga kan mbak. Jadi lebih banyak bersabar di kitanya gitu nah, dari mbaknya juga bersabar gitu kan. Balik lagi dia tuh orang tua kan mbak kan, jadi susah kitanya kalau misalnya memberontak, kita juga yang susah gitu kan mbak kan. Jadi mbaknya banyak bersabar. Makasih ya mbak. Ya, saya juga terima kasih karena mbaknya mau terbuka, dan namanya kita proses gitu kan, proses itu kan harus ada saling nyamannya gitu kan mbak Iya. kan. Kalau misalnya mbaknya nggak nyaman cerita dengan saya, gimana saya bisa membuat apa yang mbak rasakan itu biar lega gitu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan hari ini. Ya mbak, makasih ya mbak. Terima kasih banyak ya mbak. Iya, sama-sama. Saya mau pulang dulu mbak, soalnya kan tadi saya nggak pamit sama kedua orang tua saya kan mbak, jadi takut lain dicariin. kali kalau misalnya mau keluar tuh pamit gitu kan. Iya mbak, saya pulang dulu ya mbak. Ya, udah saya anterin ya. Ya makasih ya mbak. Ya, ayo mari. Iya mbak. Saya pulang dulu ya mbak. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya mbak. Ya.